Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, sahabat kebahagiaan, video kita kali ini Kevin masukkan tentang energi risalah suara hati. Tapi risalah suara hatinya ini bukan dari risalah suara hati kamu, tapi risalah suara hati dari orang yang mungkin sedang bersinggungan dengan sahabat kebahagiaan. Tema videonya masih sama, alurnya masih sama dari beberapa tema yang lain yang saling berkesinambungan. Dan Kevin akan melihat bagaimana sahabat kebahagiaan yang mungkin pernah disakiti sama orang lain, pernah disakiti oleh dia yang mungkin ada di dalam pikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Kita akan melihat apakah yang dia rasakan ketika kamu pernah disakiti oleh diri dia. Temanya rada sedikit dramatis ya. Judulnya adalah Sudah Cukup Aku Yang Kau Sakiti. Dan kita akan cek energinya dia itu seperti apa. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang mungkin baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Spesial Kevin menggunakan kartu Oracle, dan ini adalah Oracle dari Arthur Raham. Ya, masih berkaitan dengan risalah suara hati. Pokoknya karyanya dari Sir Arthur Raham ini enak banget dibaca buat risalah suara hati. Dan di sini Kevin menggunakan Oracle-nya dulu ya. Oke, sudah cukup aku yang kau sakiti. Apa kata semesta berkaitan dari energinya dia, orang yang pernah nyakitin kamu. Dan sahabat kebahagiaan kali ini mungkin ngerasain bahwa udah deh, cukup deh, aku udah capek banget, aku udah lelah banget kamu nyakitin aku. Apa kata semesta? Kita akan cek bersama-sama sambil fokus kepada diri kalian, sahabat kebahagiaan. Fokus pada diri kalian dan fokus kepada orang yang pernah menyakiti kamu. Dan kamu cukup lelah terhadap energinya dia. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah bacaan yang masih tetap berjalan ya, sahabat kebahagiaan. Artinya dari tema yang sering Kevin share kepada kamu, alurnya masih sama. Alurnya sama dengan energi yang kalian rasakan atau energi yang sedang kalian alami, yang sesuai dengan tema kita hari ini. Oke, Kevin ambil 4 buah kartu sebagai energi signifikator untuk tema kita hari ini. Oke, sahabat kebahagiaan, yang pertama kartu bernomor 24, ini bernama The Light, yaitu tentang sesuatu hal yang menyenangkan. Semesta sudah menjanjikan sesuatu kepada sahabat kebahagiaan yang terlepaskan kemudian akan melahirkan sesuatu yang menyenangkan. Kalian bisa lihat ya, ada simbol anak kecil di sini. Dia sedang bermain layangan, namun layangannya justru dilepaskan. Ada sesuatu hal yang akan sahabat kebahagiaan dapati. Ketika kamu sudah berkata bahwa cukup untuk diriku, cukup untuk semua ini yang pernah aku lalui, cukup untuk rasa sakit yang pernah kau berikan kepadaku, cukup. Ketika sahabat kebahagiaan sudah bilang cukup di sini pada diri kamu sendiri, semesta akan memberikan sesuatu hal yang lebih menyenangkan ketimbang sahabat kebahagiaan mungkin selalu mengagungkan atau selalu melekat kepada diri dia. Yang terlepaskan kemudian akan menciptakan sesuatu hal yang menyenangkan. Kesenangan sejati, kegembiraan, dan juga senyuman, serta sebuah semangat akan sahabat kebahagiaan terima ketika kamu sudah bilang cukup untuk diri kamu sendiri. Lalu selanjutnya kartu bernomor 28. Oke, sahabat kebahagiaan, kartu bernomor 28 ini
tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah kesenangan juga ya, namanya adalah namanya adalah service. Energinya di sini ada seseorang yang meniup bunga dandelion. Lalu seorang anak kecil di sini melihat apakah dandelionnya ini bisa ditangkap atau tidak. Mengindikasi bahwa harapan-harapan dan mimpi yang mungkin sudah pernah kalian utarakan bersama, mungkin seperti bunga dandelion yang terkadang putiknya atau bagian bunganya ini tidak bisa kamu pegang, tidak bisa kamu gapai ketika sudah bertebangan. Namun ketika jatuh akan tumbuh menjadi tanaman baru. Seperti dengan sahabat kebahagiaan. Ketika mungkin sahabat kebahagiaan sudah pasrah nih, kamu sudah angkat tangan terhadap dirinya dia. Kemudian sahabat kebahagiaan fokus kepada diri sendiri, maka kamu bisa menciptakan kebahagiaan dengan versi kamu. Dan harapan kamu untuk bisa memperoleh kebahagiaan ini memang semesta akan memberikan sebuah gift kepada kalian semua. Oke, Kevin dapat sinyal dari semesta bahwa ada gift di sini. Mungkin nanti Kevin akan masukkan ke tema lain yang tentang gift ya, gift dari semesta untuk kamu. Mungkin setelah tema yang ini ya, sahabat kebahagiaan. Dan Kevin melihat di energi kartu bernomor 28 ini ada sesuatu hal yang mungkin keinginan bersama antara kamu dengan dia, yang ternyata keinginannya ini tidak atau belum sahabat kebahagiaan jumpai. Ketika ngejalin hubungan bersama dia, penuh dengan janji, penuh dengan kata-kata bahwa kita akan hidup bersama, kita akan bla 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 bla. Tapi ketika ngejalanin itu semua ternyata berat dan justru sahabat kebahagiaan merasa paling banyak disakiti dan kamu sudah berkata cukup. Udah. Namun di lain sisi terkadang sahabat kebahagiaan masih menantikan tentang harapan ini apakah bisa terwujud bersama diri dia atau tidak. Walaupun terkadang menyakitkan, tapi selama ini ketika ngejalin hubungan bersama dia, sahabat kebahagiaan masih tetap bisa bertahan bahwa kamu tipikal orang yang tidak mudah menyerah. Karena kamu percaya bahwa kebahagiaan yang aku cari ini bisa aku peroleh dari apa yang aku inginkan. Ya, untuk sahabat kebahagiaan yang membutuhkan sebuah motivasi atau semangat, kalian bisa cek di videonya Kevin ya. Itu banyak sekali tema-tema yang sifatnya adalah memotivasi kalian. Atau dari beberapa tema video itu selalu Kevin share tentang motivasi, bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya sehingga sahabat kebahagiaan bisa tahu dan bisa menjadi orang yang bijaksana. Oke, selanjutnya yang sudah cukup. Aku yang kau sakiti. Semesta berkata apa? Oke, sahabat kebahagiaan, kartu bernomor 36 ini adalah kartu terakhir dari kartu Fairy Oracle. Namanya adalah Rejoice, bukan merek sampo ya. Rejoice di sini adalah rasa syukur ya, sahabat kebahagiaan. Dengan bersyukur, hal baik ini akan kamu dapatkan. Apalagi kartu pertama ini sudah memberikan hal yang positif ya. Untuk sahabat kebahagiaan ada the light, dan kemudian ada sesuatu hal yang mungkin sifatnya adalah gift yang akan sahabat kebahagiaan terima ketika kamu sudah bisa bersyukur dan melepaskan segala bentuk permasalahan yang ada. Melepaskan bukan kamu angkat tangan atau lari dari masalah, tapi justru sahabat kebahagiaan lebih mencintai diri kamu sendiri. Ternyata semesta memberikan hal yang terindah. Rasa syukur kamu akan menjadikan afirmasi positif untuk diri kamu sendiri. Meskipun kondisinya mungkin saat ini kamu lagi dizolimi, kamu lagi disakiti, kamu lagi diperdaya oleh siapapun saja yang memanfaatkan sahabat kebahagiaan. Tapi ketika sahabat kebahagiaan mensyukuri segala sesuatunya, ini tentunya akan menjadikan karma baik untuk sahabat kebahagiaan. Dan kamu lebih dari sabar sih, karena Rejoice ini tentang rasa syukur kamu ini levelnya sudah level di pencerahan di dalam hidup ya. Yang namanya hidup terkadang bisa disakiti, terkadang kita menyakiti, tapi ketika kesadaran di sini muncul, justru sahabat kebahagiaan akan menjadi orang yang vibrasinya levelnya selalu berada di level power. Oke, Kevin doakan untuk kalian semua yang mungkin saat ini lagi ngerasain disakiti atau dihianati oleh siapapun, kamu selalu berada di level power sehingga energi kerezekian dan bahkan semesta bilang ada gift buat kamu dari semesta. Mudah-mudahan sahabat kebahagiaan dapatkan itu semua ya, meskipun sakit yang kamu dapatkan dari seseorang. Tapi ketika sahabat kebahagiaan memperlakukan adil untuk diri sendiri, semesta kasih gift loh. Giftnya apa? Cek nanti di video berikutnya ya, karena pasti akan Kevin update terus. Selanjutnya ada energi apa? Oke, kartu bernomor 18. Ini tentang sebuah penolakan ya, rejection, tentang sebuah penolakan. Tolaklah hal-hal yang mungkin membuat sahabat kebahagiaan kembali terhanyut kepada diri dia yang pernah melukai kamu. Dan hal-hal yang berkaitan dari apa yang kamu rasakan, ini tentunya bisa dia rasakan kembali.
Karena karma itu perjalanannya selalu ada. Karma itu nggak akan pernah telat ya, sahabat kebahagiaan. Meskipun mungkin kamu menunggu kapan dia dapat karmanya, kapan dia dapat karmanya. Stop untuk mengandaikan atau menanti sebuah karma atau tugas dari semesta. Tapi ketika kamu di sini bersyukur, kamu ikhlas, ada energi rejoice di sini, dia juga akan mendapatkan perlakuan yang sama, bahwa orang tersebut atau orang yang pernah menyakiti kamu akan mendapatkan sebuah penolakan dari beberapa hal yang berkaitan dari kehidupannya dia. Hidupnya menjadi kurang bisa mendapatkan sebuah kenyamanan, dan dia selalu menjadi orang yang tidak pernah puas karena dia lupa untuk bersyukur. Ini adalah energi yang mungkin akan dia dapatkan ya dari perjalanan hidupnya yang selalu memberikan rasa sakit kepada sahabat kebahagiaan. Terlebih apalagi kalau misalkan dia terlalu banyak menyimpan atau mungkin juga menciptakan sebuah drama yang membuat sahabat kebahagiaan kayak ngerasa, aduh udah deh, cukup deh, aku udah tahu dramamu, kamu bakalan kayak gini, aku udah tahu alurmu, udah capek banget. Maka lebih baik serahkan semesta, karena semesta akan bekerja untuk kalian. Oke, terkait itu semua tentang rasa sakit kamu yang kalian rasa, kita akan cek ya perasaan kamu terhadap diri dia dan sesuatu hal yang mungkin terjadi tentang rasa sakit ini yang sahabat kebahagiaan ngerasa oke, sudah cukup. Oke, ada kartu 9 pedang. 9 pedang di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang mimpi ya. Mungkin akhir-akhir ini sahabat kebahagiaan menjadi orang yang gelisah, orang yang sering mimpiin diri dia atau mungkin juga mengingat diri dia. 9 tongkat ini adalah sebuah ketakutan. Kamu memang mengalami trauma dan ketakutan, pernah disakiti sama dia, dan ini jangan sampai menjadi trauma cinta kamu. Kalau ini sudah masuk ke dalam trauma cinta kamu, mungkin sahabat kebahagiaan akan sulit untuk menerima lembaran baru atau menerima orang baru untuk masuk ke dalam diri kamu. Ya, PR-nya adalah bagaimanapun juga kamu yang pernah disakiti sama diri dia, tentunya bersyukur walaupun rasa sakit. Kita bisa bersyukur dari rasa sakit, dari kerejekian, semuanya kita syukuri. Biar kita selalu mengingat Tuhan kita. Dan di kartu 9 pedang di sini mengindikasi bahwa kamu memang punya trauma cinta sama orang tersebut. Mungkin beberapa di antara mereka pernah memperlakukan tidak adil sama kamu dari temperamentalnya. Baik dari kata-kata, sikap, atau mungkin juga dari perbuatan. Kalau misalkan ada yang membuat sahabat kebahagiaan ini menjadi stres berat karena diri dia, ini juga akan menciptakan karma bagi dia yang nyakitin kamu. Karena rasa sakit dari sahabat kebahagiaan ini sudah masuk ke dalam mental. Mental kamu memang terluka karena diri dia. Yang tadinya sahabat kebahagiaan ini fokus sama kerjaan, akhirnya nggak fokus. Kamu fokus sama apa, akhirnya nggak fokus. Berjuang dalam kondisi seperti ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Dan apalagi di tema kita hari ini tentang energi kamu yang berkata, cukup deh, cukup, aku udah capek banget kamu sakiti. Aku udah lelah banget kamu nyakitin aku. Mau sampai kapan kamu mau nyakitin aku di sini? Aku udah ngasih semuanya buat kamu bahagia. Semuanya udah aku berikan sama kamu. Udah cukup sakiti aku. Jangan sampai sahabat kebahagiaan ini seperti di kondisi 9 pedang, di mana hal ini membuat sahabat kebahagiaan ini mengalami trauma. Oke, ada kartu death. Tapi mudah-mudahan kartu death di sini bukan energi negatif yang pernah sahabat kebahagiaan rasakan ya. Tentang rasa sakit yang terus-terusan datang bertubi-tubi. Bleng, dapat dari dia orang kepercayaan kamu, dapat rasa sakitnya dapat dari orang yang benar-benar sudah kamu berikan segalanya. Ini membuat sahabat kebahagiaan pernah down dan pernah mengalami bahwa pikiran kamu pernah berpikir bahwa aku ingin mengakhiri hidup ini. Karena aku capek banget. Aku udah berusaha sekuat tenaga menjaga hubungan ini, tapi kamu selalu ngelukain aku. Aku lelah Tuhan. Aku ingin mengakhiri ini semua. Mungkin pernah terlintas di dalam pikiran kamu bahwa kamu ingin mengakhiri hidup. Karena trauma ini yang pernah dia perbuat sama kamu. Kamu udah percaya banget sama dia. Tapi ketika sahabat kebahagiaan sadar, sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa, oh ini bukan aku. Ini bukan aku. Aku harus bisa lepas dari ini semua. Karena kartu death di sini mengindikasi tentang rasa sakit kamu, rasa sakit sahabat kebahagiaan pernah membuat sahabat kebahagiaan itu menyerah. Aku udah capek banget. Aku pengen beristirahat tenang. Tapi sampai dengan detik ini, sahabat kebahagiaan masih kuat. Karena apa? Kamu adalah orang terbaik. Kamu adalah orang yang layak mendapatkan sebuah kebahagiaan. Meskipun rasa sakit
sering kamu terima dan pernah merasakan hal itu. Dan ini pengalaman yang pernah Kevin dapatkan dari beberapa klien Kevin. Ya mungkin untuk klien Kevin yang nonton video ini, Kevin persembahkan untuk kalian yang sudah berjuang sampai dengan saat ini. Kamu masih hidup, kamu masih bertahan, dan kamu masih bisa mencintai diri kamu sendiri. Karena apa? Tuhan sayang banget sama kamu. Kamu adalah orang yang sangat berharga. Untuk klien Kevin yang sedang nonton, ada gift dari semesta. Oke. Dan selanjutnya, wow. Ini Kevin baca ini sampai merinding bener. Ini Kevin masuk ke dalam deep reading kamu yang pernah ngerasain kayak udah capek banget, kayak ngerasa nyerah banget sama dia yang pernah nyakitin kamu. Apalagi 9 pedang ini rasa sakitnya itu kenceng banget loh, sampai bikin kamu stres. Oke, sahabat kebahagiaan, kita bertemu di kartu The World. Di balik kegelapan pasti ada cahaya. Cahaya di dalam diri. Kalian bisa bandingkan ya kartu Death dan kartu The World. Death-nya di sini ada simbol Shinigami atau malaikat pencabut nyawa atau Grim Reaper atau mungkin juga simbol dari kematian. Kamu pernah ngerasa bahwa kamu udah berada di titik terendah kamu dan pengen ngakhiri. Tapi ketika sahabat kebahagiaan melihat dunia itu ternyata indah ya. The World. Dunia itu ternyata jauh lebih indah dari apa yang aku kira. Ini justru akan menguatkan diri kamu. Ketika kamu berada di kondisi seperti ini, keluar dari ruangan kamu, keluar dari kamar kamu yang membuat kamu sedih. Lihat alam semesta di luar sana. Ternyata hidup itu indah. Hanya pikiran saja yang membuat kita terkadang terjebak di dalam rasa sakit yang sama. Sahabat kebahagiaan pernah tersadarkan oleh beberapa orang, oleh beberapa hal yang membuat kamu itu menjadi terbangun lagi. Dunia itu ternyata indah ya. Meskipun aku pernah mengalami trauma cinta yang luar biasa. Atau mungkin juga ini adalah sepenggal kisah yang pernah kalian lalui. Yang ternyata sampai dengan sahabat ini, sahabat kebahagiaan sudah berhasil sukses melewati ini semua. Ya, semua masalah ada solusinya. The World, kamu bisa menyelesaikan ini semua. Meskipun rasa sakit yang kamu terima, ini pernah membuat kamu berpikir untuk menyerah. Dan kita akan cek untuk energi selanjutnya. Ada kartu The Hangman. Oke, simbol malaikat yang mencoba untuk turun ke langit untuk menyelamatkan umat-umat yang ada di bawah di sini. Yang mendapatkan sebuah malapetaka, malaikat ini turun untuk memberikan sebuah pengorbanan atau memberikan sebuah pertolongan. Ketika sahabat kebahagiaan merasa berada di titik terendah, kamu bersyukur dan kamu berupaya untuk menyerahkan ini sama Tuhan. Tuhan, aku udah capek banget, aku serahkan ke Engkau Tuhan. Maka malaikat Tuhan akan datang untuk menyelamatkan kamu dari beberapa hal yang berkaitan dari pertolongan, entah itu dari kesadaran kamu, entah itu dari orang baik, atau mungkin juga kamu memiliki cahaya yang ternyata cahayanya itu ada di dalam diri kamu, yang kemudian cahayanya itu menyala, yaitu iman kamu. Nilai spiritual kamu dan kesadaran diri kamu akan menopang dan juga akan menuntun kamu untuk bisa membasuh air mata kamu dari orang yang pernah nyakitin kamu. The Hangman di sini sedikit berbeda ya sahabat kebahagiaan, bahwa The Hangman di sini adalah simbol dari pertolongan Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kamu, karena kamu adalah sejatinya orang baik. Kamu adalah orang yang tulus. Orang tulus, orang baik pasti akan selalu diselamatkan. Dan nilai spiritual itu penting banget agar kita berada di kondisi titik terendah, kita bisa diselamatkan oleh siapapun saja. Karena tangan Tuhan akan selalu menopang kita ketika kita memohon kepada Tuhan kita. Dan Kevin melihat ada campur tangan Tuhan yang membantumu untuk bisa melalui ini semua. Lalu bagaimana dia, orang yang pernah membuat kamu terluka, membuat kamu sakit, sampai kamu udah nggak tahan, kamu udah bilang cukup, udah nyakitin aku. Nanti takutnya ada orang yang nggak terima atau ada energi lain di dalam diriku yang nggak terima sama kamu. Entah itu penjaga kamu, entah itu malaikat penjaga kamu yang gak terima kamu disakiti. Ini bisa berimbas kepada diri dia. Sahabat kebahagiaan, kita tahu kita adalah
makhluk Tuhan yang paling sempurna. Diri kita pasti dijaga oleh makhluk Tuhan yang mungkin tidak kita sadari, yaitu malaikat Tuhan. Ketika kita menanamkan karma baik untuk diri kita, kita memperlakukan hal baik untuk diri kita sendiri dan untuk semua orang, untuk semua makhluk, maka tugas malaikat Tuhan akan menyelamatkan kamu ketika kamu disakiti. Karena malaikat yang Tuhan kirim tidak terima orang baik semacam sahabat kebahagiaan ini disakiti. Dan kita akan cek bagaimana perasaannya dia atau risalah suara hatinya dia yang telah menyakitimu, apakah dia sadar atau tidak. Oke, untuk sahabat kebahagiaan, usahakan untuk fokus kepada seseorang yang pernah nyakitin kamu. Kevin meminta petunjuk dan meminta izin kepada semesta untuk melihat perasaan dan merasakan perasaan orang yang pernah nyakitin kamu. Dalam risalah suara hatinya, orang yang telah nyakitin kamu, apa yang pernah dia rasakan dan apakah dia menyadari segala bentuk perbuatan yang pernah menyakitimu. Kita akan cek bersama-sama. Kartu yang pertama, ini mewakili energi terbesarnya dia. Apakah dia menyadari bahwa dia telah menyakitimu? Oke, 5 tongkat. Orang ini penuh dengan kekeras kepalaan, selalu menentang, selalu merasa dirinya paling benar. Ya, sangat disayangkan. Dia adalah orang yang memiliki kekeras kepalaan yang cukup tinggi. Untuk situasinya, kartu pertama mengindikasi bahwa dia ngerasa dirinya dia paling benar, sehingga belum terefleksikan bahwa dia menyesal sepenuhnya. Ini adalah cobaan untuk diri dia yang terus menjaga egonya, menjaga kekeras kepalaannya, sehingga orang lain di luar sana akan selalu bersinggungan dengan orang ini. Karena ini sudah menjadi tabiat, karena ini sudah menjadi karakter dalam lubuk hati dia yang paling dalam, yang selalu bertentangan dengan sahabat kebahagiaan, selalu membuat kamu itu terluka, tersakiti. Ini tentang karakternya dia. Dari mana asalnya? Kevin melihat di kartu 5 tongkat ini adalah tentang inner child-nya dia. Orang ini pernah menyaksikan atau pernah melihat sesuatu hal yang menyakitkan di depan mata, atau mungkin juga dia pernah disakiti sama orang tuanya di masa kecil atau lingkungannya, atau mungkin juga pernah dibully, sehingga ini mempengaruhi kondisinya dia untuk saat ini. Karena ini adalah inner child-nya. Kalian bisa lihat ya, ada simbol anak kecil di sini sedang bertengkar, dia membawa tongkat, saling berkelahi, lalu di tengah di sini ada orang yang cukup dewasa, dia mencoba untuk melerai, untuk memisahkan, namun anak kecil ini masih memegang tongkatnya. Ini adalah sebuah potret jiwanya dia di dalam inner child. Luka batinnya dia belum sembuh. Dia memang butuh pertolongan sebenarnya. Dan yang layak dikasihani bukan sahabat kebahagiaan, justru dia. Karena dia belum pernah berdamai dengan diri sendiri dan dia belum berdamai dengan inner child-nya. Sehingga dia menjadi orang yang keras kepala. Dalam risalah suara hati orang yang telah menyakitimu. Ya, meskipun dia tak menyadari bahwa telah menyakitimu, namun di dalam jiwa dia yang paling dalam, dia melihat tentang kondisi kamu, dari statusmu, dari perubahan sikapmu. Dia melihat ini semua. Dalam risalah suara hatinya, dia berkata, "Aku melihat kau menangis. Aku tahu kau menangiskan sesuatu yang pernah aku perbuat samamu. Tapi apa yang kau katakan tidak bisa membela dirimu sendiri. Aku menyakitimu, aku tahu. Tapi kau tidak pernah
membuatku merasa puas. Mungkin kau akan membenciku. Mungkin kau akan menilaiku buruk. Tapi ini adalah aku. Aku hanya bisa melihatmu, namun aku tak bisa membantumu. Ini suara hati dia yang paling dalam. Orang yang pernah melukaimu hanya bisa melihatmu menangis saja, tanpa menopangmu, atau mungkin juga membuatmu kembali lagi disembuhkan. Ya, memang ada kata motivasi yang selalu Kevin berikan kepada sahabat kebahagiaan. Jangan berharap kepada orang yang pernah ngelukain kamu untuk disembuhkan sama orang yang sama. Jangan pernah berharap disembuhkan oleh orang yang pernah kamu sakiti. Dan ternyata benar. Dia dalam risalah suara hatinya melihat bahwa dia hanya menyaksikan kesedihanmu saja. Dan untuk menyembuhkan luka batin kamu, dia masih keras kepala. Orang ini masih keras kepala. Yang bisa menyelamatkan ini semua adalah diri kalian, diri sahabat kebahagiaan sendiri. Bukan hanya berharap kepada dia yang pernah nyakitin kamu berharap untuk disembuhkan dia. Tidak. Karena kedua kartu ini adalah bereman api. Dia berambisi, dia memiliki sisi kekeras kepalaan. Kartu Two of Wands di dalam kartu tarot, ini energinya panas. Ada energi Aries di Mars. Tapi bukan zodiak Aries ya. Ini energinya secara esoterik adalah posisinya Aries berada di Mars, rumahnya dia sendiri, yaitu tentang ego, tentang kekeras kepalaannya. Makanya dalam risalah suara hati ini seperti bertentangan dengan energinya Kevin yang mencoba untuk melihat kelembutan hatinya dia. Ternyata masih keras seperti ini. Dan kita akan cek lagi dalam risalah suara hatinya, orang yang telah menyakitimu. Ternyata memang benar ya, dari kartu pertama menyebutkan bahwa dia tidak ada energi penyesalan yang amat nyesel, terutama dari divine femininnya dia. Karena risalah suara hati itu Kevin menggunakan divine feminim. Divine feminimnya Kevin ya, untuk masuk ke dalam suara hati dia yang paling dalam. Wow, kartunya The Moon. Kita membahas tentang perasaan dan emosional. The Moon ini adalah simbol dari emosional, perasaan. Sisi feminim. Dalam risalah suara hatinya dia berkata bahwa terima kasih, kamu pernah membuatku nyaman. Aku melihat tentang kebaikan. Aku melihat tentang perubahan sikapmu. Tapi aku melihat bahwa kamu adalah orang yang tidak pernah bisa ngertiin aku, tidak pernah stabil untuk aku. Aku adalah orang yang keras kepala di sini. Mungkin kita selalu bertengkar, kita tidak pernah sama, kamu selalu berubah, aku selalu berubah. Dan aku tidak menemukan titik temu dalam hubungan ini bersamamu. Dalam ketidakpastian ini aku berharap kamu bisa tidur terlelap tanpa memikirkanku. Aku tahu kamu kelelahan, tapi aku tak bisa merubah segalanya untuk hubungan ini. Ini adalah risalah suara hatinya dia yang paling dalam terhadap sisi emosionalnya dia, dari apa yang dia rasakan kepada sahabat kebahagiaan yang pernah disakiti. Justru dia menilai kamu yang selalu berubah-ubah, tidak pernah pasti. Ya, orang keras kepala akan selalu berpikir seperti itu. Oke, kartu The Magician. Sahabat kebahagiaan, The Magician, seorang penyihir, selalu memanipulasi segala sesuatunya, atau seorang pesulap. Selalu bisa bermain di dalam drama dan juga apa yang sedang dia lakukan. Kevin melihat dari energi kartu pertama ketemu dengan kartu yang selanjutnya di kartu Magician di sini. Orang yang pernah nyakitin kamu yang keras kepala di sini selalu bisa memanipulasi
segala sesuatunya. Karena magician atau seorang pesulap atau seorang penyihir bisa memanipulasi apapun. Ini adalah energinya dia yang pernah nyakitin kamu. Ternyata bisa memanipulasi kamu agar kamu mengikuti atau kembali lagi bersama diri dia. Yang terkadang sahabat kebahagiaan goyah. Dalam rasa sakitmu, kamu goyah untuk kembali kepada diri dia. Atau mungkin juga menahan rindu kepada orang ini. Apakah dia adalah orang yang sangat tampan, sangat cantik, penuh dengan karisma, sehingga sahabat kebahagiaan terbuai oleh apa yang dia katakan dalam risalah suara hatinya. Aku tahu, hubungan kita tak baik-baik saja dari segi komunikasi. Tapi aku bisa pastikan aku akan kembali lagi kepadamu. Meskipun terkadang aku melukaimu, tapi aku akan datang untuk memperbaiki komunikasi kita. Aku akan memperbaiki semuanya. Tapi aku tak menjamin bahwa apa yang ada dalam diriku aku bisa mengendalikan untuk tidak lagi menyakitimu. Tapi yang aku bisa lakukan adalah memperbaiki komunikasi antara aku dan kamu. Ya, sahabat kebahagiaan, dia memang pandai untuk bisa memperbaiki segala bentuk komunikasi kepada sahabat kebahagiaan. Karena ini kemampuannya dia untuk bisa memanipulasi komunikasi, memanipulasi keadaan, sehingga membuat sahabat kebahagiaan kembali lagi ke dia. Yang sering disakiti berulang kali kembali lagi sama dia. Tapi mungkin untuk tema kita hari ini, atau mungkin juga untuk sahabat kebahagiaan yang nonton video Kevin untuk hari ini, kamu sudah berkata cukup, ini yang terakhir kali. Karena energi orang ini belum memunculkan kesadaran. Dan Kevin melihat dari kederetan keempat kartu ini, dari energinya dia belum muncul kesadarannya. Karena banyak ego dan banyak energi kekeras kepalaan dan manipulasi. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah The Fool. Kalian bisa baca ya. The Fool. Ini adalah kebodohannya dia. Yang selalu memberontak kepada sahabat kebahagiaan, yang tidak pernah memberikan perlakuan adil kepada sahabat kebahagiaan, selalu ceroboh dalam cinta, selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Karena ini sudah menjadi tabiat. Dalam risalah suara hatinya dia dari kartu The Fool. Aku tahu kamu selalu setia padaku. Aku tahu kamu selalu memperlakukan aku sespesial mungkin. Namun yang aku bisa lakukan adalah bermain-main dengan kesetiaanmu. Karena aku merasa bahwa merasakan kenikmatan, merasakan kebebasan untuk bermain cinta denganmu. Aku memang belum dewasa untuk melihat ini semua. Aku belum bisa memiliki kebijaksanaan untuk mencintai kamu dari apa yang kamu harapkan kepadaku. Tapi aku menikmati tentang kesetiaanmu ini. Dan aku akan kembali kepadamu. Ini adalah risalah suara hatinya dia dari kartu The Fool. Tentang kesetiaan dan energi manjanya dia disimbolkan dari simbol gambar kucing di sini. Kucing adalah simbol dari permainan, kucing adalah simbol dari kemanjaannya dia. Orang ini bisa memanipulasi menjadi orang yang manja atau mungkin juga menjadi orang yang merajuk kepada sahabat kebahagiaan. Dan kemudian sahabat kebahagiaan kembali lagi memulai hubungan bersama diri dia. Karena dia tahu kelemahan kamu. Kamu mudah dibujuk oleh kata-kata manisnya yang terkadang sahabat kebahagiaan sebenarnya sudah sadar hal ini akan terulang kembali untuk menyakitiku. Tapi dia adalah orang yang memiliki kemampuan hebat dalam komunikasi yang membuat sahabat kebahagiaan terhanyut lagi
bersama diri dia. Oke, dan kita akan cek untuk energinya dia. Kevin ambil 3 buah kartu sebagai energi terakhir. Ini adalah tentang energinya dia yang telah menyakiti kamu dalam kesadarannya dia yang paling dalam. Kevin tanyakan lagi kepada orang ini. Kevin tanyakan lagi, tembuskan lagi kepada orang ini. Apakah kau menyesal tentang apa yang pernah kamu lakukan kepada sahabat kebahagiaan? The Devil, Temperance, Ace of Cup. Kartu The Devil di sini muncul di kartu yang sebelah kiri, mengindikasi kejadian ini bisa terulang kembali karena dia bukan tipikal orang yang memiliki energi pengasih atau energi kasih sayang, sehingga dia selalu hilaf melakukan kesalahan. Dia bukan tipikal orang yang mudah bersyukur, sehingga energi devil di dalam diri dia selalu menyakitimu. Energi devil di dalam dirinya dia ini belum terobati dari luka hatinya dia di masa lalu atau dari inner child. Dia adalah orang yang patut dikasihani. Sejatinya dia adalah orang yang patut dikasihani karena dia belum pernah berdamai atau memaafkan kejadian masa lalu, sehingga dia menjadi orang yang arogansi. Seolah-olah devil di dalam diri dia selalu memunculkan energi untuk selalu menyakiti orang lain. Dan the devil ini adalah simbol dari godaan, dari bisikan devil atau bisikan setan, sehingga orang ini selalu melihat segala sesuatunya hanya untuk kepentingan dan keuntungan diri dia saja tanpa melihat kebaikan. Lalu muncul di kartu tengah adalah Temperance. Orang ini memang patut dikasihani. Mudah-mudahan ada orang di luar sana, atau mungkin juga dia mendapatkan sebuah keberkahan untuk menyadari ini semua. Dan mudah-mudahan Tuhan juga memberikan cinta kasih kepada orang ini. Kita doakan saja sahabat kebahagiaan, orang yang pernah melukain kamu gak usah membalas kejahatan, atau dia pernah nyakitin kamu gak usah balas untuk nyakitin dia. Cukup berdoa aja sama Tuhan. Biar Tuhan yang menyerahkan, biar Tuhan yang berperan di sini. Biar semesta berperan juga untuk membuat diri dia sadar. Karena Kevin melihat di kartu yang pertama adalah The Devil. Dalam kesadarannya dia, Kevin melihat dia bisa mengulangi kesalahan yang sama karena The Devil ini adalah negatif. Temperance di sini ada energi semesta bahwa hanya doa kalian yang bisa membuat orang ini tersembuhkan, dan Ace of Cup ini adalah simbol dari penyembuhan. Cukup doakan saja dan ikhlaskan seseorang yang pernah menyakitin kamu, nggak usah ngebales, biar Tuhan yang berperan di sini, dan ketika kamu ikhlas, karma yang akan berperan. Wow, cukup melelahkan untuk energi pembacaan risalah suara hati ini, karena Kevin harus switch ke defense-nya Kevin yang maskulin, pindah ke defense feminim untuk bisa merasakan ini semua. Ya mungkin Kevin sedikit share ya, kenapa risalah suara hati itu terkadang menjadi sebuah tantangan buat Kevin. Kevin memiliki defense maskulin, dan ketika membaca risalah suara hati, Kevin akan masuk ke dalam defense feminim untuk melihat energi apa yang dia rasakan. Dan Kevin beruntung, Kevin terlahir sebagai seorang Gemini yang memiliki 2 peran, defense feminim dan defense maskulin. Ini adalah kemampuan yang Kevin terima. Meskipun dulu Kevin sempat menolak menjadi seorang Gemini, tapi lambat laun bisa berdamai dengan diri sendiri, dan justru kemampuan dari Gemini ini bisa Kevin manfaatkan untuk bisa menyampaikan hal baik kepada sahabat kebahagiaan, terutama dari risalah suara hati. Ini adalah risalah suara hati dia yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan yang pernah disakiti. Oke, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Dan Kevin mohon maaf banget jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam bacaan kita hari ini ya sahabat kebahagiaan. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Namun terkait itu semua ada zodiaknya nggak sih? Ada zodiaknya nggak sih? Kevin sebutkan saja ya zodiaknya, takutnya kalian nungguin. Ini kan bukan risalah suara hati tapi general digabung risalah. Oke. Kevin sampaikan ada beberapa zodiak yang muncul dalam pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk zodiak kamu atau zodiaknya dia. Dan meskipun tidak ada zodiaknya dia, ambil positifnya, buang sisi negatifnya, dan ambil kesadarannya ya sahabat kebahagiaan. Yang pertama di sini ada The Devil, ini masuk energinya Capricorn. Temperance ini masuk energinya Sagittarius. Ace of Cup ini adalah semua zodiak elemen air, Cancer, Pisces, dan juga
Scorpio. Oke. Selanjutnya 5 tongkat masuk ke energinya Leo, ada Aries hadir di sini. The Moon ini masuk ke energinya Pisces. Lalu kita bertemu di kartu The Magician, ini masuk ke energinya Gemini. The Fool ini masuk ke energinya Aquarius. Gemini muncul lagi di kartu 9 pedang, lalu Death ini masuk ke Scorpio. Lalu selanjutnya di sini kita ada kartu The World masuk ke energinya Capricorn. The Hangman. The Hangman ini adalah Neptune ya. Neptune ini terkuatnya ini masuk ke energinya Pisces. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Lalu untuk inisial nama, kalau di Risalah Suara Hati itu biasanya Kevin nggak bacakan zodiak dan juga inisial ya. Tapi ini adalah general, Kevin gabungkan, jadi Kevin harus bacakan. Nanti takutnya dikomplain sama kalian semua ya. Tapi mudah-mudahan kalian nggak komplain Kevin ya. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kita saling menghargai satu sama lain. Dan Kevin harapkan kalian adalah penonton Kevin, sahabat kebahagiaan yang selalu bijaksana. Apapun bacaannya Kevin, entah resonate entah enggak, kalian harus bijaksana ya. Karena Kevin berharap bukan kamu itu tertuju pada zodiak atau inisial nama, tapi dari kebijaksanaan. Ada B, ada huruf N, ada huruf M, ada huruf W, ada huruf U, ada huruf F, ada huruf Z, ada huruf T, ada huruf O, ada huruf E, ada huruf C, dan ada huruf H. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya agar sahabat kebahagiaan selalu mendapatkan informasi-informasi berikutnya ya. Dan Kevin doakan mudah-mudahan kalian semua bisa menyelesaikan permasalahan kalian, dan kalian adalah sahabat kebahagiaan. Makanya kalian harus selalu bisa menciptakan afirmasi positif di dalam diri kamu bahwa aku bahagia, dan aku sangat bahagia. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.